Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi ba'da. Terima kasih pada perjumpaan malam hari ini yang kami hormati Bu Nyai, kemudian di sini ada Yai Rofi'i, kemudian yang saya hormati juga Ustadz Menahem Ali dan segenap santri dan santriwati dari Pondok Pesantren As-Saidiyah 2 As-Saidiyah 2 Darul Ulum Tambak Beras Jombang. Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Iya, masih belum fasih ya. Ya, pada pertemuan malam hari ini sebetulnya ini adalah kajian rutin yang dilakukan oleh Ustadz Menahem Ali dan juga di channel Graha Mu'alaf, di mana kita selalu rekaman itu setiap malam Kamis. Kemudian disiarkan setiap malam Jumat. Karena pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa, maka tempatnya kita adakan di tempat ini. Ini tadi mendadak ya, persiapannya tadi pagi, soalnya kemarin sore baru bilang. Jadi alat-alatnya mungkin ada yang kurang atau jamuannya kurang, kami segenap dari Yayasan At-Tauhid mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sebelum kajian kita mulai, karena ini ada pembina Yai Rofi'i, beliau adalah pembina Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Ya, kita dengarkan tausiah dari Ustadz, dari Yai Rofi'i dulu. Monggo Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Binimatil Islam wal iman wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap orang itu punya sejarah ya. Punya sejarah duka, suka, lara, derita. Tetapi kali ini saya akan mencatat sejarah bahagia saya pada hari Rabu tanggal berapa ini. Ini termasuk saya harus berbangga karena saya kedatangan tamu anak-anak saya pada tanggal 29 hari Rabu ini. Inilah sejarah yang perlu dicatat di dalam diri saya bahwa inilah hari bahagia. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam hari ini itu membutuhkan jalan tengah, gitu. Membutuhkan jalan tengah untuk memberikan solusi akan kedamaian Islam itu sendiri. Jadi YPM ini perlu saya jelaskan ya, di samping YPM itu melakukan perang pemikiran dengan orang kafir, sebagaimana yang diramalkan oleh Al-Quran, dinubuatkan oleh Al-Quran, juga umat YPM ini adalah berdakwah ukhuwah Islamiyah, moralitas dan akhlak kepada sesama umat Islamnya. Jadi kami tidak berdakwah berdakwah furu'iyah, pemikiran, kemudian pemahaman dan lain sebagainya. Kami tidak berdakwah itu. Akan tetapi banyak anak-anak yang keluar dari pondok, termasuk saya. Saya dulu setelah keluar dari pondok, ini perjalanan spiritual saya belum berakhir. Saya harus ternyata setelah keluar saya itu harus ke sini. Dan setiap perjalanan spiritual saya menganggap terminal yang saya lalui itu adalah terminal terakhir, di mana terminal itu adalah pemahaman superior. Nah ini gitu. Saat ini umat Islam itu masing-masing pemahaman itu saling mengejar orisinilitas gitu.
Saya merasa Islam yang paling orisinil, demikian juga gitu. Nah, saling mengejar ke orisinilitas dan otentisitas ini akan melahirkan kepada sebuah pemahaman superior tadi gitu. Akhirnya saling menyalahkan gitu. Nah, disinilah YPM prihatin. Untuk itulah YPM membuat konsep, diantaranya konsep itu banyak, ada 13, diantaranya adalah Islam ini kan akmal, lengkap. Islam dalam sebagai din itu lengkap, akmal tulakum dinukum, lengkap. Jadi Islam sebagai din itu lengkap, tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada reformasi, tidak boleh ada penambahan. Tetapi Islam dalam tamadun fiddin, dalam peradaban ini akan akan berjalan. Nah, gitu. Lah Islam dalam tamadun fiddin ini membutuhkan takwil. Karena kalau tidak ditakwil tidak bisa. Satu misal Rasulullah SAW mentakwil masalah hijrah. Rasulullah waktu hijrah, waktu Fathul Makkah itu beliau berbicara begini, kali ini tidak ada hijrah, yang ada itu hijrah dari keburukan kepada kebaikan. Jadi makna hijrah ini sudah ditawil. Demikian juga kalimat perang, kalimat ajarilah anak-anakmu memanah, ajarilah anak-anakmu melempar tombak. Itu kita harus takwil, gitu loh. Nggak mungkin kita amalkan peradaban itu untuk dilahirkan dalam peradaban masa kini. Kalau dulu mungkin untuk mengalahkan musuh itu adalah di era konservatif primitif ya, masalah apa namanya, masalah tahlilan dan tidak tahlilan. Padahal itu sebenarnya tahlilan itu adalah produk pemikiran masa lalu, gitu loh, yang bisa dieksiskan atau tidak dieksiskan masa kini. Dan tahlilan itu adalah sebuah produk yang dulu pernah berjasa. Mungkin saja hari ini, mungkin saja bapak-bapak kita dulu itu berislam, mengenal Islam karena tahlilan, gitu. Kemudian kalau sekarang dilalahkan, kan enggak, tahlilan dolalah, gitu. Kemudian Maulud Nabi dolalah, gitu. Lah inilah bentuk-bentuk yang semacam ini YPM hadir bahwa itu adalah terlalu superior, terlalu jauh saling menuduh, mendolalahkan sesama umat Islamnya. Nah, disinilah YPM hadir, insya Allah nanti diantaranya sama Islamnya. Adapun sesama orang kafir dengan orang kafir itu diramalkan. Nabi itu di mana surat Al Imran, Allah berjanji kepada Nabi Isa, wa mutahhiruka ilayya. Nabi Allah itu, aku akan mensucikan engkau. Kita tahu bahwa Nabi Isa itu kan cemar dari segi seksualitas. Dengan orang Yahudi dituduh anak zina, dengan orang Kristen dituduh disalib, gitu. Bagi orang Yahudi itu tidak masalah mati disembelih, mati dibunuh itu tidak masalah, gitu loh. Tapi kalau mati disalib itu terkutuk. Nah, siapa sekarang yang mentohirkan ini kalau bukan santri-santri ini? Gitu. Bahkan ayat selanjutnya itu mengagungkan itu. Gitu. Saya tidak membahas ini panjang nanti ya. Insya Allah nanti ini kapasitasnya Ustadz Ali kapan-kapan mengajilah terus, dengarkan YouTube beliau, dalami kajian perbandingan agama. Insya Allah nanti akan banyak mengetahui. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yai Rofi'i sebagai pembina dari Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Selanjutnya kami minta Ibu Hajah Umdatul Khairat, monggo sedikit wejangan buat kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Al-Mukarram Kiai Rafi'i sebagai pembina Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur, Al-Mukarram Ustadz Menachem Ali sebagai mubaligh yang menurut saya ini mubalignya bukan hanya punya kita tapi punyanya kaum muslimin sedunia. Karena itu mari kita doakan semua teman-teman untuk beliau mudah-mudahan selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustadz Edi Prayitno Paulus dilangi nggih. Asli namanya Paulus Edi Prayitno. Paulus Edi Prayitno yang sangat setia setiap malam Jumat selalu mendampingi Ustadz Menachem Ali untuk berdakwah tentang perbandingan agama antara Islam, Kristen, Yahudi, bahkan agama Hindu, agama Buddha, dan perbandingan-perbandingan yang lain yang menurut saya itu luar biasa. Perkenankan di sini saya akan menyampaikan bahwa saya itu sudah lama sekali merindukan punya seorang guru yang betul-betul cocok bagi saya untuk belajar kristologi. Saya mencoba belajar Alkitab sejak saya masih kuliah sekitar tahun 80-an sampai tahun 85. Tapi setiap yang saya belajar padanya itu kayaknya tidak menguasai materi. Sehingga akhirnya saya tidak belajar, saya baca sendiri. Sekalipun ketika saya baca sendiri itu seperti orang ngaji alibak tak yang tanpa guru itu. Jadi betul-betul gelisah, galau dengan rasa yang sangat syauq, penuh rindu untuk belajar yang namanya Alkitab, seperti yang difirmankan oleh Allah bahwa Allah itu dulu punya Alkitab namanya Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, yang sampai kepada kita sekarang adalah Al-Quran. Nah, saya ini rindu sekali belajar Alkitab yang dulu-dulu itu. Tapi kepada siapa saya harus belajar? Nah, mungkin mengalami anti klimaks sampai saya itu putus asa. Wis gak usah belajar ya, wis gak apa-apa wis. Akhirnya ketika musim corona itu sedikit-sedikit saya membuka YouTube-nya Yayasan At-Tauhid. Tapi karena saya sendiri juga agak sibuk terkait dengan ngisi Zoom begitu, sehingga saya juga tidak terlalu banyak untuk membuka YouTube At-Tauhid yang pada waktu itu durasinya itu sampai 2 jam, dan saat itu Ustadz Menachem Ali juga masih sedang-sedangnya mungkin ya, kalau 4 tahun yang lalu itu begitu semangatnya sampai melonjak-lonjak gitu kalau ya seperti itu. Saya bahagia sekali. Waduh, saya ini merasa tertinggal, Ustaz. Tapi tidak apa-apa, daripada tidak belajar sama sekali. Setelah saya kaji, bisa kadang sehari itu saya buka 3 YouTube. Sekalipun saya harus dengan tiduran, harus merebah, harus saya masak, harus saya bawa, saya dengarkan terus. Ini mbak-mbak yang di tempat saya itu melihat ketika saya sambil makan, sambil nunggu emak-emak atau mbak-mbak masak, sambil saya deres Al-Quran di sini, Alkitab. Saya belajar itu terus menerus. Saya merasa tertinggal gitu. Kemudian saya berharap
kekecewaan saya yang begitu mendalam terkait dengan memahami Alkitab yang namanya sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Itu sekalipun terlambat, tapi saya ingin terus mengejar dan tidak mau ketinggalan. Dalam rangka supaya para santri saya di As-Saidiyah 2 ini tidak mengalami kekecewaan yang seperti yang saya alami, makanya saya sangat memberikan support, sangat getol setiap hari nge-share ke grupnya Forum Mahasiswa As-Saidiyah 2. Awas nanti kalau ndak mau buka ini, ndak tak jak sewan ke Ustadz Menachem Ali. Nah, ini teman-teman yang insya Allah sudah beberapa kali membuka video. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan itu jadi untuk menebus rasa kekecewaan saya pada diri saya. Kenapa saya baru kali ini menemukan guru yang cocok? Ini bukan yahanu Ustadz, betul-betul saya alami. Makanya itu saya mohon kepada teman-teman semua mahasiswa, mahasiswi, juga kepada para kaum muslimin, ayo belajar tentang perbandingan agama, tentang kristologi. Terlambat tidak apa-apa. Untuk yang belum terlambat, ayo mulai sekarang. Insya Allah kita akan semakin cerdas, semakin terbuka wawasan kita terkait dengan kebenaran agama kita. Semakin kita mengikuti channel di At-Tauhid ini, semakin kita meyakini bahwa betapa Al-Quran ini adalah Alkitab yang paling valid dan tidak perlu diragukan lagi. Apalagi kalau sudah mengikuti dan mendengarkan paparan Ustadz Menachem Ali terkait dengan bukti-bukti di dalam kitab-kitab Alkitab, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, kemudian Gulungan Laut Mati, dan mungkin kitab-kitab yang lain itu. Semakin haus rasanya saya untuk belajar, sampai saya bingung mana yang harus saya dahulukan untuk dipelajari. Bingung saya Ustadz, tapi alhamdulillah saya kemudian bisa meredam emosi saya yang bingung dari mana saya harus memulai pembelajaran ini. Akhirnya saya buka-buka yang lama dulu, karena mukadimahnya ada yang dahulu itu banyak sekali. Sampai saya buka yang kalau nggak salah 2011 itu Ustadz Ali masih kayak masih bujang begitu. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita teman-teman dari Pondok Pesantren As-Saidiyah 2 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang bisa mengambil tetesan-tetesan ilmu Ustadz Menachem Ali yang seorang mu'alaf, yang kita hitung kira-kira baru 20 tahun yang lalu itu bersyahadat, tapi tingkat keilmuannya mengalahkan saya yang belum lahir sudah muslimah. Bahkan dari lahjah, lidahnya itu tidak ada cedalnya. Sampai saya juga pernah mungkin agak don gitu, ini jangan-jangan dulu muslim terus keluar terus muslim lagi, terus saya gini. Terus saya dengarkan itu wawancaranya terkait dengan sejarahnya bagaimana masuk Islamnya. Oh ternyata beliau ini betul-betul seorang Kristen ortodok yang fanatik, tapi kemudian menemukan kebenaran, kemudian bersyahadat pada tahun 2005. Jadi kemu'alafannya Ustadz Menachem Ali ini menurut saya tidak perlu diragukan. Memang seorang mu'alaf dan tidak ada cedalnya sama sekali di dalam melafadzkan huruf Arab atau membaca kitab kuning, sampai mengenal tafsir yang pertama kali yang dikarang oleh ulama pada abad kedua Hijrah pertengahan, yaitu Syekh Muqatil bin Sulaiman, kemudian At-Tabari,
Kemudian itu kan At-Tabari kan abad ketiga 4 Hijrah, 4 Hijriah. Kemudian sampai pada Ibnu Katsir, sampai pada As-Sayuti yang hidup pada pertengahan abad 89 nggih, Ustaz. Yes. Sampai pada tafsir yang paling modern beliau sudah baca. Apalagi kalau beliau memaparkan tentang terkait dengan kitabnya As-Sayuti Ulumul Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran As-Sayuti. Ini tidak semua santri tahu, Ustaz, tentang kitab itu. Saya saja juga punya, cuman jarang buka itu karena terlalu banyak, kecil-kecil kitabnya juga. Saya lebih yang ringan-ringan, misalnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, kayak gitu aja yang ringan-ringan. Kemudian ada Ad-Tibyan fi Ulumil Quran Muhammad Ali Al-Sobuni, yang ringan-ringan gitu. Tapi untuk yang Ulumul Qurannya As-Sayuti ini saya betul-betul jarang membuka. Nah, ketika panjenengan menyebut di dalam kitab Ulumul Quran yang dikarang oleh Imam As-Sayuti pada abad 8 atau 9 itu wah, saya harus buka lagi nih, malu dengan yang mu'alaf gitu teman-teman. Ayo jangan ketinggalan, terutama yang al-hafidh yang sudah qiraah asyroh ini sudah khatam, sudah al-hafidhoh ini sudah 30 juz, Ustaz. Ada santri kita alhamdulillah, misalnya Al-Quran itu dibakar, saya yakin tidak akan hilang, ditulis lagi Al-Quran tulisan saya. Ini karena banyak al-hafidh dan al-hafidhoh, sehingga tidak usah khawatir misalnya Al-Quran itu hilang, tidak usah khawatir itu Al-Quran akan hilang karena banyak para hafidh-hafidhot. Beda dengan Alkitab yang lain mungkin yang sulit dihafal. Kata abah saya, cirinya kitab yang asli itu gampang dihafal. Buktinya bukti kalau itu adalah kalamullah itu mudah dihafal. Karena itu menghafal Al-Quran lebih mudah daripada menghafal Al-Hadith misalnya, atau lebih mudah daripada menghafal kitab-kitab ulama salaf yang disebut dengan Kutubut Turos. Ini mudah, jadi dan menunjukkan bahwa betapa Alkitab Al-Quran itu adalah betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak perlu meragukan lagi, sekalipun di dalam proses penulisannya mengalami proses yang panjang, mengalami proses diskusi di antara para sahabat. Tapi saya yakin itu adalah sebuah kebenaran dan tak satu pun dari ayat Al-Quran itu yang kesingsal. Satu huruf pun saya yakin tidak ada yang kesingsal. Kalau ada yang bilang kesingsal, ini adalah sebuah kesalahan yang besar. Terima kasih, mohon maaf kami di sini berombong, Ustadz. Mudah-mudahan tidak merepotkan panjenengan semua. Jazakumullah ahsanal jaza atas segala sambutannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajah Umdatul Khairat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Menachem Ali. Siapkan catatannya ya. Soalnya kajian ini kalau hanya didengar lewat. Soalnya kajiannya Ustadz Ali itu harus dicatat. Kalau perlu videonya ditonton 2-3 kali baru paham. Masa kalah sama Bu Nyai tadi, Masya Allah masih getol membaca kitab-kitab. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah sebentar lagi kita akan melakukan yang dinamakan Hari Raya Idul Adha. Insya Allah nanti di tempat ini juga akan dilakukan penyembelihan kurban dan juga insya Allah akan kita lakukan sholat id juga di sekretariat ini, nanti di depan sana, di lapangan sebelah. Dan seperti biasa kalau kita membahas soal Idul Adha itu pasti kalau di orang Islam kita pasti meyakini yang dikorbankan adalah Ismail. Tetapi kalau jenengan paham dunia perdebatan di luar sana itu sangat hebat.
Kenapa? Karena mereka menuduh Al-Quran tidak pernah menyebut nama, sedangkan di kitab mereka disebut nama bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Ini adalah sebuah perdebatan yang enggak habis-habis mulai zamannya Nabi mungkin sampai hari ini, dan insya Allah akan dibahas oleh Ustadz Menahem Ali. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dua orang yang ada di tengah-tengah kita sebagai orang-orang besar. Yang pertama, pembina Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid, yakni Kiai Rafi'i. Yang kedua, yang tidak asing lagi bagi saudara-saudara yang datang dari Jombang, cukup lumayan jauh dari sini, 1 jam lebih. Beliau adalah Nyai Omdah. Kalau saya sebut Nyai Omdah, saya kira semua sudah tahu. Dan beliau, seingat saya, sudah 2 atau 3 kali ke rumah saya. Mudah-mudahan ini merupakan awal untuk kita saling bisa berkomunikasi, awal untuk saling kita berdiskusi, dan sekaligus bagaimana mempererat tali silaturahim di antara kita semua. Ini tidak perlu tegang ya. Para santri kayaknya kalau ngaji itu tegang. Tapi sebelum kita bahas, para santri itu biasanya akrab dengan sanad ilmu biasanya. Kalau belajar pada orang yang tidak jelas, ini muridnya siapa, ini berguru kepada siapa, nanti itu jadi problem. Tapi kalau dari tambak beras, tidak perlu diragukan. Sanad ilmunya jelas kepada siapa, berguru kepada siapa, ini gurunya siapa, dan seterusnya. Nah, apa yang angkat saya sampaikan ini, sebelum saya mulai, saya ingin sampaikan, dan ini belum pernah saya buka sebetulnya, tapi supaya nanti tidak menjadi masalah, maka perlu saya sampaikan. Saya belajar ilmu kepada guru yang masih hidup sampai sekarang, yakni Syekh Imran Hussein. Syekh Imran Hussein itu berguru kepada Maulana Fazlur Rahman Al-Ansari. Beliau sudah wafat. Beliau nasabnya nyambung kepada Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berguru dari bapaknya, dari kakeknya, dan seterusnya dan seterusnya. Guru yang kedua yang sudah wafat yakni Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Saya belajar juga berkaitan dengan kristologi kepada beliau. Beliau juga sanadnya nyambung kepada Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur nyambung sampai kepada Kiai Soleh Darat. Dan nanti Kiai Soleh Darat nyambung kepada ke Haramain, nanti bisa dilacak itu. Minimal 2 yang ingin saya sampaikan, masih ada yang lain tapi tidak perlu. Tapi 2 itu menjadi tanda bahwa memang belajar itu perlu guru. Tidak mungkin kita belajar sendiri. Tapi guru memberikan keluasan untuk melakukan riset, dan itu ada bimbingan dari beliau. Nah, tadi sudah diberikan pengantar oleh Pak Edi. Kita akan membahas tema yang agak spesial karena ini masih menyambung berkaitan dengan Idul Adha.
Tapi saya tidak bicara mengenai kurbannya, tapi saya bicara mengenai tokoh utama dalam pelaksanaan kurban. Yakni tokoh ini dikenal dengan nama Ibrahim. Kebetulan di sini ada yang sudah hafidz, bukan 30 juz, tapi insya Allah sudah 300 juz ya. Karena Quran itu kan adalah 10 qiraah. Kalau 10 qiraah berarti 300 juz. Nah, itu luar biasa. Dan kalau kita pernah belajar salah satu qiraah yang bernama qiraah Hisham, kalau misalnya membaca surah Al-Baqarah, yakni surah yang kedua, ayat 127, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nama yang muncul di ayat itu tidak berbunyi Ibrahim, tapi berbunyi Ibrahim. Tapi kalau kita baca qiraah yang lain, misalnya qiraah Warash atau qiraah Hafs yang sering kita baca, tidak berbunyi Ibrahim, tapi berbunyi Ibrahim. Betul tidak? Nah, saya kira dari situ kita bisa mulai mengkaji bagaimana Quran itu ada relasi dengan kitab para nabi sebelumnya yang tadi diutarakan oleh Nyai Umdah, bahwa Quran itu ada kaitan juga dengan kitab Taurat, ada kaitan dengan kitab Zabur, ada kaitan dengan kitab Injil. Nah, tapi bagaimana kaitan itu? Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu ciri sebagai seorang mukmin itu adalah membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ditegaskan di bagian awal-awal ayat di dalam surah Al-Baqarah. Salah satu cirinya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kalau saya baca begini, berarti ini qiraah siapa? Ini qiraah Warish. Jadi kalau qiraah Warish bacaannya adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi cara bacanya begitu. Arti dari ayat itu, salah satu ciri orang yang muttaqin adalah beriman atas apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa Al-Quran, dan juga beriman atas apa yang telah diturunkan pewahyuan sebelumnya. Berarti kalau pewahyuan sebelumnya merujuk pada kitab Taurat, Zabur, Injil dan segalanya. Nah, salah satu bukti kita tentu bertanya, kalau itu pernyataan Quran, kita pasti sebagai mukmin mengatakan beriman, sami'na wa ata'na. Tapi beriman apakah cukup dengan iman? Kalau kita hidup di era 5.0 seperti sekarang, generasi yang disebut Gen Z itu tidak cukup dengan hanya beriman. Beriman itu tidak salah, tapi beriman tanpa menghadirkan bukti itu bermasalah. Beriman tanpa menguji bukti itu semakin bermasalah. Jadi saya kira pesantren dimanapun sekarang sudah mulai mengkaji banyak hal di luar Turath. Kalau Turath sudah biasa, tapi komponen lain berkaitan dengan kajian-kajian ilmiah itu perlu dipahami juga. Nah, salah satu hal yang perlu ingin saya sampaikan, misalnya ada ayat di dalam Al-Quran itu yang berbunyi ayat 29,
Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian apa yang ada di bumi dan keseluruhannya. Jami'ah, semuanya. Kemudian Allah menuju pada penciptaan langit. Penciptaan langit itu kemudian sekaligus disempurnakan semuanya. Berapa jumlah langit yang disempurnakan itu? Sab'a samawat, 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Allah atas segala sesuatu itu maha mengetahui. Ini ayat khas redaksi Quran. Informasinya jelas, yakni Dia menciptakan bumi dan langit jumlahnya 7. Tapi apakah informasi seperti ini hanya di dalam Quran? Jawabannya tidak. Di dalam kitab lain juga disebutkan itu. Di dalam kitab apa? Kitab Taurat misalnya. Sampai hari ini ayat itu ada. Tetapi tidak sedetail Quran. Informasinya hanya global. Apa buktinya? Kita bisa baca. Ini kebetulan saya baca kitab Taurat, tapi yang ibaratnya itu juz pertama. Kitab Kejadian atau Sefer Bereshit. Di dalam kitab ini tertulis dalam bahasa Ibrani memang, tapi bahasa Ibrani itu sebetulnya mudah bagi pesantren, bagi para santri, karena bisa diteliti akar katanya bahasa Ibrani itu. Dan kalau saya baca di sini, informasinya ya sama dengan Quran, tetapi tidak detail. Kalau di sini dikatakan hanya disebut Bereshit bara Elohim et hashomayim wa et haaretz. Kalau saya sebut dalam bahasa Ibrani seperti itu, agak mirip tidak dengan bahasa Arab. Saya ulangi lagi. Bereshit bara Elohim et hashomayim wa et haaretz. Kira-kira mengerti tidak? Bereshit, ya, Bereshit itu arti harfiahnya pada mulanya. Bereshit itu dari kata rishon. Rishon itu dari kata resh. Jadi kalau Bereshit itu pada mulanya atau permulaannya, dari kata rishon artinya yang pertama, rishon dari kata resh. Resh itu artinya kepala. Kalau bahasa Arabnya apa? Ros. Jadi resh itu bahasa Ibraninya kepala. Sedangkan bahasa Arabnya ros. Kenapa sesuatu yang pertama disebut dengan istilah Bereshit, disebut dengan istilah Rishon? Karena kepala itu yang pertama kali keluar, bukan kaki. Tahu maksudnya? Ini konteks budaya Timur Tengah. Jadi karena kepala itu yang keluar saat dilahirkan, maka yang pertama itu sebagai tanda kepala disebut dengan Resh. Makanya di sini disebutkan Bereshit. Pada mulanya, permulaannya, bara Elohim, telah mencipta. Siapa? Elohim. Et hashamayim, shemayim. Kalau bahasa Arabnya, tadi saya kutip ayat tadi, ayat 29, apa? Sab'a samawat. Samawat itu artinya langit-langit. Jadi jumlahnya berapa? Jama', samawat. Shemayim itu bahasa Ibrani, secara harfiah bentuknya jama'. Tapi jama' di sini, shemayim, jumlahnya berapa? Dalam kitab Taurat tidak disebut. Hanya global saja, jama'. Jamaknya berapa jumlahnya? Tidak dirinci. Kemudian wa'ed ha'arej, dan juga bumi. Arej, bahasa Arabnya apa? Al-ard. Sama atau tidak? Sama. Jadi sebetulnya kalau santri itu belajar bahasa Ibrani lebih mudah. Sama seperti kalau orang belajar bahasa Jerman tapi dia ngerti bahasa Belanda, gampang. Saya belajar bahasa Jerman gampang karena bahasa Belanda paham.
Hollandsprachen, bahasa Belanda itu mirip dengan bahasa Jerman. Jadi kalau Shemayim, Hashemayim itu artinya as-samawat. Berarti jumlahnya banyak, tapi Quran merinci. Berapa itu? Sab'a samawat. Itu dalam Taurat. Kalau saya sebut Taurat paham ya? Saya kutipkan di sini. Kalau bahasa Ibrani tersebut toldot hashamayim wahaaret behibbaram. Kalau dilagukan begini. Toldot hashamayim waet haaret behibbaram. Kalau artinya harfiahnya, inilah. Toldot itu kelahiran. Kalau bahasa Arabnya sama dengan ada ungkapan lam yalid walam yulad. Ini toldot, kelahiran. Hasyamayim, langit-langit. Maksudnya inilah kelahiran langit-langit, wahaaret, dan juga bumi, behibbaram, ketika diciptakan. Jadi secara harfiah maknanya begitu. Tapi penjelasan para rabi itu menarik. Behibbaram itu hurufnya bet, hei, bet, resh, alef, mim. Behibbaram. Ya. Tapi kalau huruf ini digeser letaknya menunjuk pada nama tokoh. Dan ini adalah konteks Ba'al Haturim. Konteks untuk mengetahui maksud di balik sebuah kata. Behibbaram itu menjadi nama tokoh, yakni Be'abraham. Jadi kalau dibaca teks ini bermakna begini. Toldot hasyamayim wahaaretz Be'abraham. Maksudnya inilah kelahiran langit dan bumi oleh sebab Abraham. Jadi maksudnya apa? Bumi ini dan langit semua tidak akan pernah dicipta kalau tidak ada Abraham. Kalau bukan karena Abraham, langit dan bumi tidak akan pernah dicipta. Ini sama seperti mirip tradisi Islam ya. Semua jagat semesta ini tidak akan pernah dicipta kecuali dengan sebab karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya dalam tradisi Islam sendiri, sholat yang kita baca itu selalu menggandengkan dua tokoh ini. Apa itu yang kita baca? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Terus sampai akhir. Kenapa dua tokoh ini disebutkan bergandengan? Dan kenapa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak digandengkan dengan Nabi Nuh atau Adam atau lain-lain, tapi kecuali dengan Ibrahim atau Abraham. Nah, lagi-lagi Abraham, Ibrahim jangan diributkan. Itu tokohnya satu, hanya pelafalan saja yang berbeda. Santri saja sudah bisa mengerti Ibrahim, Ibrahim itu bahasa khas Quran. Tokohnya satu, cara pelafalan saja yang berbeda. Ya kan? Ibrahim, Ibrahim. Kitab Taurat menyebutnya Abraham. Jadi ini salah satu rahasia kenapa Alladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Kalau kita membaca Quran secara teliti, pasti kita akan berpikir dan merenung. Kenapa di situ nama Ismail diletakkan di awal? Nama Ishak diletakkan di akhir. Ismaila wa Ishaqa. Bukan sebaliknya. Ini pasti menimbulkan tanda tanya itu.
Kalau kita membaca Al-Quran seperti biasanya, pasti kita tidak menemukan sesuatu. Tapi kalau kita merenungkan, kenapa Ismail diletakkan di awal, Ishak diletakkan setelah nama Ismail. Dan tertib kata seperti ini, itu betul-betul bisa di cross check dalam surah yang lain. Sekarang kita bertanya, apa betul di surah-surah lain nama Ishak itu diletakkan di belakang setelah nama Ismail? Jawabannya iya. Tidak pernah kita membaca ayat Quran, silakan yang sudah hafal Quran cek, betul enggak ada nama Ishak diletakkan di awal sebelum menyebut nama Ismail? Jawabannya zero, tidak ada. Berarti ini konsisten penyebutan begini itu. Tapi kenapa bisa begitu? Apa hubungannya? Toh itu hanya persoalan beda letak saja. Kalau seandainya ini ayatnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ishaqa wa Ismaila. Kira-kira begitu ayatnya. Apakah itu mengurangi makna dari pesan ayat itu? Mengurangi makna. Maksud saya, apakah maksud dari inti pesan tadi itu berubah? Maksud pesannya tidak berubah. Maksud pesannya itu, informasinya segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada aku di masa yang sangat tua, yakni Ishak dan Ismail. Oh, berarti Ismail dan Ishak atau Ishak Ismail itu memang anaknya Ibrahim. Inti pesannya sama. Tidak berubah inti pesannya. Tapi masalahnya, kenapa Ismail diletakkan di depan? Ishak diletakkan di belakang. Nah, kalau ini kita mengkaji dengan membandingkan kitab Taurat itu, pesan dasarnya itu sama. Tetapi redaksinya itu tidak sama. Contohnya apa? Di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28 disebutkan begini. Bnei Abraham, Yitzhak wa Ismail. Bani Ibrahim, Bani berarti anak-anak Ibrahim. Siapa itu? Yitzhak wa Ismail. Ishak dan Ismail. Pertanyaannya, pesannya itu apakah betul mengkonfirmasi bahwa Ishak dan Ismail itu anaknya Ibrahim? Jawabannya iya. Tapi kenapa di dalam kitab kaum Yahudi, kitabnya kaum Nasrani, baik itu Protestan, Katolik, kemudian Ortodok, nama Ishak diletakkan di depan, nama Ismail diletakkan di belakang? Ada apa ini semua? Nah, ini jawaban nanti ujian Eptanas masuk ini. Jadi inti dasarnya itu nggak berubah. Tapi kenapa urutannya berubah? Kira-kira kalau begini apa ya? Yang bisa kita pelajari itu. Pesan apa di balik redaksi itu? Ada sesuatu yang tersembunyi sebetulnya. Nah, tentu saja ini ada kaitan. Ada kaitan dengan apa? Ismail itu nenek moyang bangsa Arab. Ishak itu nenek moyang bangsa Yahudi. Jadi kalau begitu, persoalannya, apakah ini berkaitan dengan keunggulan Ismail atau keunggulan Ishak? Ini problem. Tapi kalau kita membaca secara cermat Al-Quran, nama Ismail diletakkan di depan, kemudian baru nama Ishak, bukan menunjukkan bahwa Ismail itu lebih mulia dibanding Ishak. Bukan. Karena di dalam Al-Quran, antara para nabi itu tidak ada perbedaan. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tidak ada para nabi itu yang mana yang lebih unggul, mana yang tidak unggul. Jadi kalau begitu, ayat itu tidak bisa dipahami bahwa Ismail itu lebih mulia dibanding Ishak. Dan tidak bisa dipahami Ishak lebih mulia dibanding Ismail. Ini hanya informasi bahwa Ismail itu anak yang pertama, sekedar urutan saja.
bukan mengenai keunggulan. Kalau kita tidak membaca cermat, pasti nanti terjadi penafsiran yang liar. Penafsiran liar itu apa? Oh, ini menegaskan bahwa Ismail itu lebih unggul dibanding Ishak. Padahal tidak begitu pesan Quran itu. Ini hanya pesan bahwa Ismail itu anak pertama, Ishak anak kedua. Bukan Ismail anak yang lebih mulia dibanding anak yang bernama Ishak, bukan. Ini bisa dikonfirmasi nanti, terjawab ketika kita membaca Taurat. Taurat menyebutkan, Bene Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Inilah anak-anak Abraham, yakni Ishak dan Ismail. Kenapa Ishak diletakkan di depan? Apakah itu menunjukkan urutan kelahiran? Bukan. Kenapa Ismail diletakkan di belakang? Apakah ini berkaitan dengan urutan kelahiran? Bukan. Ini berkaitan dengan keunggulan seseorang. Bahwa memang orang Yahudi menganggap Ishak itu lebih unggul dibanding Ismail. Makanya Ismail yang sebetulnya diceritakan dalam kitab Taurat, Ismail itu anak pertama. Ishak itu anak kedua. Kapan Ismail dilahirkan? Pada saat Ibrahim usia berapa tahun? Pada saat usia Ibrahim 86 tahun, baru Ismail lahir. Baru ketika Ibrahim usia 100 tahun, Ishak lahir. Itu Taurat sendiri menceritakan begitu. Tapi kenapa redaksi di dalam kitab Yahudi sendiri, kenapa Ishak diletakkan di depan? Berarti ada tujuan. Ini bukan bicara mengenai urutan kelahiran, tapi urutan kemuliaan. Jadi kalau begitu kita bisa melihat Quran itu secara tegas bukan bicara urutan kemuliaan, tapi urutan kelahiran. Sementara kitab Taurat bicara urutan kemuliaan, bukan urutan kelahiran. Sekarang orang yang berpikir cerdas dan berpikir waras akan bisa mencermati ayat ini. Sehingga kalau ada orang yang menafsirkan Quran berarti Ismail lebih mulia dibanding Ishak, ini dia terjebak pada asobiyah, ta'assub. Dan Quran tidak mengajarkan itu. Itulah sebabnya kalau seandainya Quran itu nafasnya sama dengan inti pesan dari Taurat, maka Ishak diletakkan di depan, Ismail diletakkan di belakang. Dan kita tahu sendiri bahwa Sayyidah Hajar itu adalah istri yang kedua. Sayyidah Sarah istri yang pertama. Tapi istri yang kedua dapat anak pertama. Istri yang pertama dapat anak yang kedua. Ini balancing. Saya ulangi lagi. Sayyidah Sarah istri pertama dari Ibrahim. Sayyidah Hajar istri kedua dari Ibrahim. Dari Sayyidah Sarah istri pertama dapat anak kedua dari Ibrahim. Sementara Sayyidah Hajar istri kedua dari Ibrahim dapat anak pertama dari Ibrahim. Tapi ini sekaligus membenarkan Ishak adalah anak pertama Sayyidah Sarah. Nah itu menurut saya bahwa memang anak pertama itu ya Sayyid Ismail. Saya katakan Sayyid karena belum nabi waktu itu. Karena apa? Ya karena kenapa sampai dipindah? Di samping persoalan jihad li'a'la'i kalimatillah, li'a'la'i baitillah, tapi ada persoalan lain di dalam rumah tangga Nabi Ibrahim, yaitu terkait ada ghirah, ada kecemburuan di antara istri Sayyidah Sarah dengan Sayyidah Hajar. Sampai dalam ceritanya itu adalah Sayyidah Hajar itu dilobangi telinganya oleh Sayyidah Sarah. Kemudian ditambal oleh kuning-kuning yang seperti emas. Sehingga ini diceritakan sebagai sebuah sejarah pertama kalinya anting-anting yang membuat perempuan itu semakin cantik. Nah, ketika Sayyidah Hajar ini semakin tampak cantik karena lobang yang dilobangi oleh Sayyidah Hajar, karena kecemburuannya sangat tinggi sampai rela melobangi telinganya Sayyidah Hajar gitu. Itu
adalah sebuah kecemburuan yang besar yang ditangkap oleh Nabi Ibrahim bahwa dua orang ini harus dipisah. Lepas dari itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menurut saya ya memang sing pantes itu ya Ismail ya, karena ketika pindah ke Bakkah itu kan Sayyidah Sarah belum hamil. Itu sebuah tambahan mungkin Ustaz. Saya ada sebuah pertanyaan. Di samping alasan yang disampaikan tadi, misalnya alasannya kenapa Royoan menjadi anak pertama antara Sayyid Ismail dan Ishak. Tadi alasannya adalah karena apa alasannya Ustaz? Alasannya adalah karena royoan kemuliaan. Karena dipahami oleh orang Yahudi itu anak pertama itu lebih mulia daripada anak kedua. Barangkali ada sesuatu yang lebih menukik di balik itu Ustadz, mohon penjelasan. Barangkali ada rahasia lain kenapa mereka mungkin di sini adalah orang Yahudi ngoyo-ngoyo mempersoalkan terkait dengan anak pertama. Siapa anak pertama dan siapa anak kedua? Yang Ismail dan Ishak tentu saja tenang-tenang saja. Monggo Ustadz mangke diterangkan, ada rahasia yang lebih dalam barangkali kami mohon dijelaskan. Nggih, matur nuwun. Monggo teman-teman yang lain. Insyaallah. Ya, silakan jawab dulu Ustaz. Ya, matur nuwun Bu Nyai Umdah yang merespon penjelasan saya tadi. Saya harus bicara hati-hati karena ini direkam. Penjelasan saya harus bisa dipahami oleh semua, baik yang muslim maupun non-muslim. Kalau tadi saya jelaskan bahwa Al-Quran itu meletakkan Ismail di bagian awal, kemudian baru nama Ishak. Ini pesannya bukan dalam konteks urutan kemuliaan, tapi sekedar urutan kelahiran. Tidak ada pesan yang sifatnya itu asobiyah dalam ayat itu. Artinya, siapapun mereka keturunan Ismail, siapapun mereka keturunan Ishak tidak bisa mengklaim mana yang lebih mulia. Nah, memang kita tahu secara umum bahwa bangsa Arab keturunan Ismail yang disebut Arab Musta'ribah itu. Arab Musta'ribah. Dan kita bisa baca itu misalnya kitab Al-Asnam, dan saya kira itu perlu dibaca, karya Al-Kalbi, bahwa Ismail itu adalah orang yang bisa disebut sebagai bapaknya bangsa Arab yang disebut Arab Musta'ribah itu. Nah, sedangkan kaum Yahudi atau bangsa Yahudi itu keturunan Ishak. Nah, dalam konteks ini sekali lagi bukan dalam arti urutan kemuliaan, tapi urutan kelahiran. Nah, sementara dalam kitab Taurat sebaliknya ada pesan yang bukan dalam konteks urutan kelahiran, tapi urutan kemuliaan. Itulah sebabnya nama Ishak diletakkan di depan, karena mereka itu kaum Yahudi berpikir, punya pemahaman bahwa orang yang nanti akan muncul di akhir zaman itu harus dari benihnya Ishak, tidak boleh dari keturunan Ismail. Makanya sampai hari ini itu mereka berupaya untuk menegaskan bahwa orang yang akan muncul istimewa di akhir zaman itu harus dari benih Ishak, bukan dari Ismail. Ternyata fakta realnya Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabnya dari Bani Ismail, bukan dari Bani Ishak. Dari situlah kita mulai bisa paham. Itulah sebabnya yang dikorbankan menurut kitab Taurat itu apa? Yang dikorbankan Ishak. Namanya di sini tertulis memang. Pak Edi tadi sudah sebut. Menyebutkan bahwa namanya disebut dengan nama Ishak.
Di dalam Sefer Bereshit pasal 22 ayat yang kedua. 22 ayat yang kedua. Itu memang secara tegas disebutkan begitu. Kalau di bahasa Ibrani bunyi begini. Kehna et binha et yechidecha asher ahafta et yitzhak velech lecha et eretz hamoria. Kira-kira ngerti bahasa ini? Nggak ngerti ya? Kalau diterjemahkan, Wayomer Elohim, dan Tuhan berfirman, Allah berfirman, Kehna et binha, Kehna et binha, ambillah binha. Binha itu mirip dengan bahasa Arab. Bin artinya apa? Anak. Anak apa? Anak laki-laki. Jumlahnya berapa? 1. Bin itu pasti anak laki. Jumlahnya berapa? 1. Kehna et binha. Anak laki mu maksudnya. Et yechidecha. Yang benar-benar 1 itu. Jadi sangat ditegaskan di situ, dirinci bahkan, ambillah anakmu laki-laki yang benar-benar 1 itu. Asher ahafta. Ini kalau bahasa Arabnya sama dengan alladzi tuhibbuhu. Saya kira anak santri pasti paham itu. Apa alladzi tuhibbuhu? Yang amat engkau cintai. Ya kan? Jadi dari sini sebetulnya ada kemiripan dengan redaksi Quran. Persis. Apa itu? Dikatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fandur madza tara. Lihat kata kunci yang disebut ya bunayya. Ini bahasa Quran itu detail sebenarnya. Ya bunayya beda dengan ya ibni. Kalau ya ibni, wahai putraku yang 1, laki yang 1, sekedar itu. Wahai putraku, tidak ada plusnya. Tapi kalau ya bunayya, wahai putraku plus, plusnya apa? Yang amat aku cintai. Jadi bahasa Arab itu beda antara ya ibni dengan ya bunayya. Beda antara ya ahi dengan ya uhayya. Kalau ya ahi arti harfiahnya wahai saudaraku. Tapi kalau ya uhayya, wahai saudaraku yang amat aku cintai. Kalau begitu, redaksi Quran ini teliti. Ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Sama atau beda dengan redaksi Taurat tadi? Sama. Anak laki yang 1 itu yang amat dicintai. Perbedaannya baru muncul belakangan. Apa itu? Ditegaskan di sini et Yitzhak, yakni Ishak. Sedangkan dalam kitab Quran tidak disebut nama. Tapi kalaupun nggak disebut nama, jelas di situ nama itu bukan tanpa makna. Nama itu mengandung makna. Perhatikan nama Ismail. Ismail itu apa arti harfiahnya? Dari kata sami'a dan il. Artinya apa? Tuhan, il itu Tuhan. Telah mendengar. Kenapa Tuhan telah mendengar? Kan Ibrahim berdoa itu. Rabbi habli minas salihin. Wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Waktu itu Ibrahim tidak punya keturunan. Kemudian dijawab oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Putra yang halim itu merujuk pada putra yang pertama yang telah diminta oleh Ibrahim. Siapa itu? Ismail. Arti harfiahnya betul. Tuhan telah mendengar. Mendengar apa? Doa yang diminta puluhan tahun yang lalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diabadikan dalam bentuk nama Ismail. Itulah sebabnya setelah dapat anugerah putra itu baru ada perintah. Perintah apa? Mengorbankan putra itu. Baru kemudian ayat yang ke-12 disebutkan nama Ishak. Apa arti Ishak? Ishak itu artinya tertawa. Yitzhak, dahak, kalau bahasa Arab dalam Quran disebut dahak. Dia
sang wanita ya, atau perempuan yang bernama Sarah, istri Ibrahim itu, dia mentertawakan dirinya. Bagaimana mungkin aku ini sudah tua, menopause, coba bayangkan, usia 90 tahun Sayyidah Sarah itu. Kira-kira kalau 90 tahun ada potensi punya keturunan tidak? Sangat mustahil. Apalagi usia itu usia menopause. Waktu masih muda divonis mandul. Jadi potensi punya keturunan itu nihil sekali. Makanya ketika ada tamu, yakni para malaikat, ini menarik Bunyai Omdah. Di dalam kitab-kitab tafsir, para tamu itu kan blegernya itu menungso. Apa itu bleger? Wujudnya manusia. Wujudnya manusia. Tapi Ibrahim tidak sadar kalau itu malaikat. Karena yang dia lihat itu seperti dirinya, manusia seperti dirinya. Ternyata ketika mereka berkata, kami adalah utusan Tuhan kepadamu. Saat itu Ibrahim gemetar bahwa ternyata ini bukan manusia sembarangan. Ternyata dalam kitab-kitab tafsir, ya silakan nanti dibuka dalam kitab tafsir. Siapa yang datang ini? Ternyata disebutkan Jibril, Mikail, Israfil. Di dalam kitab Yahudi disebutkan Slosa Enosim, 3 manusia yang datang kepada Ibrahim, kepada Abraham. Di situ Sayyidah Sarah dibalik tabir, karena dia lihat itu 3 orang manusia. Ternyata itu datang dalam rupa manusia. Sejatinya adalah malachim, para malaikat. Slosa malachim, 3 malaikat. Siapa itu? Gabriel, Mikhael, Rafael. Coba bayangkan ini. Jibril, Gabriel, Mikail, Mikhael, Israfil, Rafael. Inilah titik temu di antara agama-agama itu ketemu nanti. Nah, ketika memberitahukan bahwa istrimu itu nanti akan melahirkan seorang putra, Sayyidah Sarah mendengar obrolan di balik tabir itu. Dia menertawakan dirinya. Kamu tertawa. Nanti anakmu kasih nama Yitzhak. Artinya apa? Dia yang tertawa. Jadi nama itu memberikan bukti bahwa memang sebetulnya yang lahir pertama itu Ismail. Kemudian diperintahkan kurban, baru kelahiran yang kedua, yakni Ishak. Jadi sebetulnya jelas Quran itu. Meskipun para ulama ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Tetapi ya memang ada yang menyebutkan itu. Tapi kalau saya baca ya, tafsir Muqatil Ibn Sulaiman itu memang menyebutkan nama Ishak. Ya. Tetapi ingat, itu bukan tafsir satu-satunya yang sezaman. Ada tafsir lain. Tafsir Sufyan Ats-Tsauri, hidupnya sezaman dengan Muqatil Ibn Sulaiman, menyebut Ismail. Jadi sejak generasi awal itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama tafsir ataupun hadis-hadis yang tersebar. Tidak mungkin Muqatil Ibn Sulaiman itu berpendapat secara pribadi. Pasti ada kaitannya dengan hadis-hadis, cuma nggak dituliskan hadisnya di situ, nggak dituliskan. Dan memang kita tahu kan, ada hadis-hadis yang merujuk pada Ishak, ada hadis-hadis yang merujuk pada Ismail. Cuma anehnya begini, ketika menyebut nama Ishak yang dikurbankan, ya ternyata konteksnya itu adalah Mina. Ini sesuatu yang aneh. Coba nanti pelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan yang dikorbankan itu Ishak. Ternyata itu dikorbankan di Mina. Padahal Mina itu wilayah Saudi Arabia, bukan Palestina. Berarti hadis ini bermasalah. Tidak sinkron. Seharusnya kalau disebut Mina, itu adalah Ismail, bukan Ishak. Sementara hadis yang menyebut Ismail itu konsisten. Disebutkan Ismail, tempat penyembelihan Ismail dilaksanakan di Mina. Hadisnya begitu. Jadi jangan berhenti pada ini hadis menyebut Ismail, ini hadis menyebut Ishak. Iya betul, ada 2 versi hadis. Tapi 2 versi hadis ini ketika menyebut tempat sama, yakni menyebut Mina. Kalau begitu logika orang cerdas akan berkata,
Apa mungkin Ismail dikaitkan dengan tempat lain kecuali Mina? Apa mungkin Ishak dikaitkan dengan Mina? Jadi membaca hadis itu tidak hanya bicara mengenai sanad, tapi bicara mengenai matan. Matan dan sanad kedua-duanya itu harus sinkron. Ketika sanad sahih sementara matannya bermasalah, berarti ini bermasalah. Saya kok terlalu menggebu-gebu kayaknya. Barangkali nanti Kiai atau Bunyai bisa tambahkan informasi. Ini tadi yang dibahas oleh Ustadz Ali adalah Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1. Soalnya ini kemarin sudah latihan kristologi Ustadz. Tak suruh download Alkitab. Nah, itu bisa dibuka di Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai seterusnya itu ya. Nah, itu yang disebut Ustadz Ali anehnya di situ. Ini kitab orang Yahudi ya. Jadi ambillah anakmu yang tunggal, ayat 2 kan menyatakan apa? Tunggal. Tetapi akhirnya di situ disebut nama siapa? Ishak. Ishak itu tunggal atau dua? Anak tunggal siapa? Ismail kan? Nah, itu di kitab mereka ini, kitabnya orang Yahudi sebetulnya sudah disebut yang dikorbankan itu adalah anak tunggal. Berarti kan belum punya adik. Nah, tetapi ditambahi dengan nama Iska. Nanti dipelajari ya, itu Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 dan seterusnya. Silakan yang mau bertanya. Ayo, mumpung ketemu Ustadz Ali ini, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bertanya nggak usah malu, nggak usah sungkan, nggak usah takut ditertawakan, nggak usah. Ayo. Ayo, yang akhwat mungkin. Biasanya yang jeli ini Putri ini, ayo bertanya yang tajam. Itu mic-nya dipakai, silakan digilir ke belakang. Biasanya kalau santri itu tidak dipancing, itu tidak bisa mengeksplorasi pertanyaan. Nah, coba ini. Anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya di atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oke, sekarang kalau perhatikan ya, saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun. Kita hanya membaca dan membandingkan. Pilihan, keyakinan, silakan masing-masing. Cuma kalau kita membaca Quran tadi, dialog antara ayah dengan sang putra itu begitu intim. Bahkan ada keputusan. Fandur ma'adha tara. Apapun perintah Tuhan lakukan. Ini Quran. Sementara kalau kita baca tadi, kita simak sama-sama, perintah Tuhan kepada Abraham itu untuk mengorbankan putranya yang disebutkan namanya, yakni Ishak. Kemudian Ishak dibawa. Ketika dibawa, Ishak memikul kayu. Di saat di tempat yang sudah ditentukan, Ishak kemudian bertanya, "Abah atau ayah, ini sudah ada kayu dan apinya. Mana dombanya?" Kemudian Abraham menjawab, "Tuhan sendiri yang nanti akan menyediakan domba itu." Pertanyaannya sekarang, berarti apakah Ishak tahu kalau dirinya akan dijadikan kurban? Tidak tahu. Itulah sebabnya dia berkata, "Ayah, ini sudah ada kayu dan apinya, mana anak dombanya?" Ini menegaskan memang berarti antara Ibrahim dan Ishak tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi.
Dan itu fakta teks ya, saya tidak bermaksud menyalahkan, saya hanya menghadirkan teks apa adanya. Artinya Abraham atau Ibrahim tidak memberitahu perintah Tuhan menyembelih Ishak kepada sang putra yang bernama Ishak, dan Ishak pun tidak tahu kalau dia akan dijadikan kurban oleh abahnya. Itulah sebabnya ada pertanyaan seperti itu. Bahkan Ibrahim menegaskan Tuhan sendiri yang nanti akan menyediakan anak domba itu. Berarti ketika Ibrahim berkata demikian, itu bagaimana reaksi Ishak? Apakah Ibrahim berkata terus terang kepada Ishak? Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Inilah bedanya. Ya, inilah bedanya. Beda penceritaan seperti ini kekhasan masing-masing. Tidak perlu saling mencerca. Saya tidak mencerca. Silakan berpikir jernih atas dua cerita yang memang berbeda. Memang berbeda, cara penceritaannya berbeda. Tetapi dari sini akan semakin jelas. Yang satu terus terang berbicara perintah Tuhan kepada sang putra, yang satu tidak berbicara terus terang atas perintah Tuhan kepada sang putra. Itu bedanya. Tetapi samanya anak tunggal, kemudian anak itu sangat dicintai. Alladzi tuhibbuhu, asyir ahafta, yang amat engkau cintai. Dan di situ menariknya tertulis nama Moria, Eretz HaMoria. Moria itu versi Yahudi, Taurat versi Yahudi. Taurat versi Samaria menyebutnya Eretz HaMoreh. Versi Quran menyebutnya apa itu? Sofa wal Marwa. Berarti Marwa ini itu bukan nama sembarangan. Ada kaitan dengan teks-teks sebelumnya. Marwa, Moria, Moreh. Moreh, Moria, Marwa. Lokasinya beda semua. Kalau Moreh itu Palestina bagian utara. Kalau Moria Palestina bagian selatan. Tapi kalau Marwa Saudi Arabia. Nah, ini mana yang betul? Silakan dikaji bersama. Silakan dikaji. Ayo bertanya, silakan. Wis dipancing loh Ustadz Ali sampai kemeringet loh sakno. Ayo. Ayo teman-teman, pakai mic ya, pakai mic. Silakan. Terima kasih Ustadz atas waktunya untuk bertanya. Saya ingin bertanya, kenapa pelafalan Ibrahim dan Abraham itu berbeda? Apa karena logat bahasa atau karena apa? Dan mengapa kita itu menggunakan Ibrahim? Apakah karena kita berkitab Al-Quran atau karena faktor lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, langsung. Ini pertanyaan bagus. Saya suka dengan pertanyaan ini. Ringan tapi bagus. Ini sebetulnya pertanyaan sederhana, tapi jawabannya panjang. Karena ini kajian linguistik, dirosah lisaniyah sebetulnya ini. Ini kajian kebahasaan. Kalau kajian kebahasaan, saya kira kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Qur'anan Arabiyan, Quran yang berbahasa Arab. Tapi kita tahu ketika Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab waktu itu bahasa Arab yang metropolitan, bukan bahasa Arab kelas deso. Tahu maksudnya? Jadi kalau disebut bahasa Arab yang kelas deso, berarti kurang pergaulan. Ini bahasa Arab metropolitan. Kenapa disebut bahasa Arab metropolitan? Karena Makkah itu disebut Ummul Qura. Ummul Qura, kalau bahasa Yunaninya metropolis. Bayangkan ya, metropolis itu seperti kota Surabaya, seperti kota Jakarta. Banyak suku-suku, banyak bangsa-bangsa, bahasanya nyampur-nyampur, ya kan? Tahu bahasa nyampur-nyampur? Ya, bukan hanya satu dialek tapi banyak dialek. Dan
ketika Quran dalam bahasa Arab itu diturunkan, tanzil ke muka bumi, itu bahasanya memang ada keragaman. Makanya Quran pun ketika diajarkan kepada generasi sahabat dan seterusnya, itu kan juga dilafalkan dengan keragaman. Keragaman itu membuktikan adanya penutur bahasa yang menggunakan dialek-dialek yang berbeda. Makanya boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Bahkan dibaca dalam sholat juga boleh. Jadi kalau misalnya ada imam itu, imam sholat misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim, amin gitu ya, kemudian baca langsung wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Yang belakang nggak perlu mengatakan subhanallah gitu kan, nggak perlu kan? Kenapa? Itu sudah benar. Jadi melafalkan Ibrahim sudah benar. Cuma masalahnya, apakah betul Ibrahim itu atau Ibrahim itu orang Arab? Bukan. Apakah Ibrahim atau Ibrahim itu orang Yahudi? Bukan. Apakah dari kalangan Bani Israel? Bukan. Bani Israel ya, itu terdiri atas 12 suku. Salah satunya adalah suku Yehuda. Nanti menjadi Yahudi. Ya. Makanya kalau Ibrahim disebut sebagai orang Yahudi, berarti ini ahistoris. Gus Baha pernah menjelaskan itu sebetulnya dengan bahasa sederhana. Jadi bahasa Quran itu jelas. Tidak mungkin Ibrahim itu seorang Yahudian wala Nasranian. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Yahudi itu merujuk pada Yehuda, suku Yehuda. Yehuda itu salah satu di antara 12 anak dari Nabi Yakub. Yakub anaknya Nabi Ishak, Ishak anaknya Ibrahim. Jadi apakah mungkin Ibrahim itu seorang Yahudi? Ya kan? Bahasa Quran itu jelas. Jadi kalau ada yang mengklaim Ibrahim itu orang Yahudi, ini salah referensi. Kalau yang mengatakan Ibrahim itu orang Arab, juga salah referensi. Karena Ibrahim ataupun Ismail itu tidak disebut Arab Aribah, tapi Musta'ribah. Apa itu Musta'ribah? Orang yang bukan Arab tapi kemudian diarabkan. Jadi sekali lagi, Ibrahim itu bukan orang Arab, tapi Musta'ribah, orang yang dianggap Arab. Makanya namanya itu Ibrahim atau Ibrahim atau Abraham. Abraham itu dialek versi bahasa Ibrani. Ibrahim atau Ibrahim dialek bahasa Arab. Artinya tidak boleh diklaim bahwa Ibrahim itu orang Arab dan tidak boleh diklaim Ibrahim itu orang Yahudi. Bukan berasal dari keduanya. Dia berasal dari Babilonia. Mana itu Babilonia? Sekarang itu Irak. Bahasa apa yang dipakai zaman itu? Bahasa Akkadia. Bahasa Akkadia. Bahkan orang Hindu pun mengenal sang tokoh ini. Namanya bukan Ibrahim, namanya juga bukan Ibrahim, namanya juga bukan Abraham, namanya juga bukan Abram, namanya Abhiram. Dalam kitab Bhavisva Purana, pertanyaannya, apakah boleh orang Hindu mengklaim bahwa Ibrahim itu adalah bagian dari agama Hindu? Sah-sah saja. Karena memang beliau itu bukan dari bangsa Arab, juga bukan dari bangsa Yahudi. Bangsa mana dia? Sejarah membuktikan bahwa beliau lahir di kawasan Mesopotamia atau Babilonia itu. Babel. Babilonia itu Babel. Dalam Quran disebut Malakaini bi Babila Harut wa Marut. Babil. Ya kalau kita baca kitab Taurat menyebutnya Babel. Babel itu arti harfiahnya, ya, arti harfiahnya. Bab itu pintu. El Tuhan. Jadi pintu Tuhan. Kalau bahasa sederhana pintu surga atau pintu Mahadeva. Mahadev, Tuhan itu kan Mahadev. Berarti ajaran Hindu
ikut juga berperan dalam konteks ini. Makanya kadang-kadang ini satu tokoh bisa menjadi milik bersama. Bisa jadi milik bersama. Cuma mana yang betul? Wallahu a'lam. Karena sampai sekarang pun kita nggak ada bukti secara konkret apakah betul yang namanya Ibrahim itu orang Arab, nggak ada bukti. Apakah beliau orang Yahudi? Juga nggak ada bukti. Apakah beliau orang Hindu? Juga nggak ada bukti. Tapi yang bisa dijelaskan, beliau tempat pijakannya ditemukan di Saudi Arabia. Makamnya ditemukan di Palestina. Tapi beliau pernah berkunjung sampai ke Mesir. Beliau juga pernah berangkat dari kawasan Mesopotamia. Bayangkan itu jaraknya berapa lama itu. Migrasinya kemana-mana itu. Jadi itulah sebetulnya kalau kita belajar sang tokoh yang bernama Ibrahim, kita semakin bisa memahami bahwa tokoh ini bukan eksklusif milik kita. Itu milik bersama. Kalau bahasa saya, dialah perekat dari agama-agama, meskipun dalam perspektif yang berbeda. Makanya disebut Afhamu Minim, artinya bapak orang-orang yang beriman. Jadi Afhamu Minim, bapak orang-orang yang beriman. Dan dia menegakkan emuna. Emuna itu iman yang benar, berkaitan dengan Tuhan yang satu, Elohim Echad, Tuhan yang satu. Jadi kalau begitu, salah tidak kalau ada yang mengklaim, oh dia itu bangsa Arab. Enggak, salah. Dia musta'ribah, orang yang bukan Arab tapi kemudian diarabkan. Saya kira demikian ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini kami ingin bertanya tentang tadi kan jenengan mengatakan bahwa di dalam Alkitab juga Nabi Ibrahim disyariatkan untuk berkorban yang ditujukan kepada Nabi Ishak, gitu. Berarti agama lain apakah juga bersyariat sama seperti Islam atau berbeda? Atau syariatnya berbeda? Mboten syariat di Islam kan berkorban itu syariat Islam. Nggih. Apakah bersyariat juga atau mboten? Cukup sekian. Kalau di dalam Islam ada yang disebut Idul Kurban. Insya Allah tanggal 17 besok ya. Bulan Januari. Kok Januari? Bulan Juni, sorry. Jadi bulan Juni tanggal 17 insya Allah kita memperingati peristiwa kurban yang dilakukan oleh Ibrahim atau Abraham. Apakah orang Yahudi memperingati itu setiap tahun? Jawabannya iya. Tapi namanya Akedah Yitzhak, pengikatan Ishak. Dan itu dirayakan pada perayaan menjelang Yom Kippur. Jadi ada akidah itu, akidah mengenai syariat mengenai kurban itu ada. Dan memang memotong binatang kurban, makanya pelaksanaannya itu sebetulnya 3 kali dalam setahun. Tapi karena Baitullah itu hancur, kan itu adalah puing-puing gitu ya di Yerusalem, Baitul Maqdis itu, maka syariat pelaksanaannya di sana nggak bisa dilakukan, nggak bisa dilakukan. Tetapi peringatan itu bisa dilakukan di berbagai mana tempat. Menyembelih apa? Ya menyembelih binatang, bukan menyembelih manusia lagi. Memang asal usulnya berkaitan dengan penyembelihan Ishak, tapi di situ ada perintah. Tapi ini bukan kurban untuk penebusan dosa, bukan. Tapi kurban untuk cinta hanya untuk dia, bukan untuk selain kepada dia. Jadi Ibrahim diajarkan jangan ada
kemelekatan mengenai hak sesuatu selain dia saja. Memfanakkan semua hak kepemilikan kecuali hanya dia saja. Inilah tauhid tingkat tinggi yang diajarkan Allah kepada Ibrahim. Jadi bukan dalam konteks penebusan, tapi mempersembahkan hidup hanya untuk dia, bukan untuk selain dia. Iya, itu saja. Nah, saudara kita kaum Nasrani memaknai dengan makna tambahan. Maksudnya apa? Makna penebusan dosa. Dan itu karakter dari kekhasan tradisi Kristiani. Apakah diperingati setiap tahun menyembelih kurban? Enggak. Cukup kurban itu kurban Kristus untuk selama-lamanya. Nah, yaitu saudara kita kaum Kristiani, dan kita tidak boleh ikut campur dalam persoalan itu. Inilah kekhasan dari tradisi Kristiani. Nah, kalau begitu masing-masing punya jalan. Cuma jalan syariat versi Islam lebih dekat dengan jalan syariah versi Yahudi. Itulah sebabnya dalam segala hal banyak kemiripan dalam persoalan kurban ini. Saya kira itu ya yang bisa saja. Ya, ayo yang belakang, ayo. Monggo. Iya, ini sebentar lagi kita tutup ya, sampai 9:30, tinggal 14 menit lagi. Ayo dimanfaatkan waktunya. Berdiri. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatannya untuk kami bertanya. Terkait pembahasan sebelumnya, bahwasanya Ustadz memberi pemaparan bahwa nama Ismail secara harfiah itu di dalamnya terdapat sebuah arti il dan sami'a yang maknanya Allah mendengarkan doa Nabi Ibrahim. Kemudian turunlah wahyu bahwasanya Nabi Ibrahim akan mendapatkan keturunan. Kemudian kalau di dalam Taurat dikatakan bahwasanya yang pertama lahir yaitu Ishak. Benar. Yang pertama lahir tetap Ismail. Tetap Ismail. Lalu apakah Ishak itu juga ada arti secara harfiahnya? Ya, jadi bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu banyak kedekatan. Setiap kata itu bisa dipreteli asal usul katanya, bisa ditasrif, ya kan? Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'alun mif'alun dan seterusnya itu. Jadi kan sudah fasih kayak gitu kan. Jadi kalau sami'a dan seterusnya itu. Kalau dikatakan Ismail dari kata sami'a dan il, bahasa Ibraninya juga sama, shema dan il. Shema itu artinya telah mendengar, el itu Tuhan. Jadi Tuhan telah mendengar. Itu nama Ismail, ya. Nama Ishak juga begitu. Yitzhak kalau bahasa Ibraninya. Sedangkan Yitzhak itu sendiri arti harfiahnya, dia sang perempuan itu telah mendengar, telah tertawa. Itu arti harfiahnya. Nah, masalahnya kalau yang disembelih itu misalnya Ismail, itu ada kaitan mengenai doa yang dipanjatkan Ibrahim itu didengar. Dan Allah menjawabnya dengan memberi keturunan kepada Ibrahim. Dan dari situlah kemudian nama itu diabadikan sesuai dengan rasa syukur Ibrahim atas anugerah putra itu. Ishak juga begitu. Karena istrinya menertawakan dirinya sendiri sebagai wanita yang tidak mungkin punya keturunan, nanti anak itu diberi nama Ishak. Yang arti harfiahnya tertawa. Bahasa Arabnya juga dohak. Dohak artinya apa? Tertawa. Jadi secara
harfiah memang mirip. Dan itu diabadikan. Kebetulan ya, kita punya Quran tuh punya bahasa aslinya. Jadi bisa dirunut itu. Kenapa namanya disebut Ishak, Yitzhak? Bisa bisa dicari akar katanya. Sama dengan Jibril, Mikail juga sama. Pertanyaannya apa makna Mikail? Jelas itu, bisa ketemu. Mi itu siapa? Ha engkau, il, el, Tuhan. Mikael diterjemahkan, siapa sebenarnya engkau itu wahai Tuhan. Itu makna rahasia itu. Jibril juga begitu, Gabriel dari kata Jaber dan il. Apa Jaber? Dia kan memaksa, dia yang perkasa. Il, Tuhan. Jadi Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha menentukan. Itulah makna. Jadi nggak mungkin dalam Quran itu nama tanpa makna. Tapi masalahnya kadang-kadang kita itu nggak teliti dengan redaksi Quran. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Ya, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Oh iya, untuk kajian kristologi saya ingatkan bahwasanya di tempat ini akan dilakukan setiap bulan ya, satu kali ya. Oh, seminggu sekali, Masya Allah, seminggu sekali akan ada kajian kristologi. Pembicaranya nanti giliran Ustadz Ali, ada Yerofi'i, saya, ada Mas Fakhrudin dan rekan-rekan dari Yayasan Pembina Mu'alaf. Setiap minggu dimulai besok tanggal 9 Juni ya. 9 Juni nanti insya Allah dilakukan setiap minggu akan ada kajian kristologi di tempat ini gratis ya. Silahkan yang ingin belajar kristologi lebih mendalam datang ke sini. Setiap minggu akan ada kajian kristologi. Mulai habis Isya ya, 7:30 malam. Mungkin ini ilmu yang baru yang tidak didapat di pondok pesantren atau di tempat kuliah. Jadi bisa didapatkan di tempat ini gratis. Ya, dan insya Allah nanti bulan Juni kita juga ada diklat kristologi Ustadz Ali ya, di Trawas 3 hari. Yang mau ikut silahkan daftar nanti lewat Ibu Khairat. Kita akan nginep di sana 3 hari khusus kajian kristologi dengan pembicara banyak, ada 9 pembicara biasanya. Ustadz Ali juga ada di sana. Nanti insya Allah pertengahan bulan Juni juga ada diklat di Trawas. Ya, silakan satu pertanyaan terakhir. Ayo silakan. Soalnya ada pertanyaan, Nabi Ibrahim itu pernah ke Mekah enggak? Pernah bangun Ka'bah atau enggak? Itu kan pertanyaan-pertanyaan umum itu harus ditanyakan mumpung ada Ustadz Ali di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustadz. Saya jadi terfikirkan kenapa ya Tuhan itu kok menurunkan beberapa kitab, banyak kitab yang akhirnya menyebabkan banyak perselisihan seperti Nabi Ishak, Nabi Ismail, kemudian yang sab'a samawat yang di Taurat ada banyak langit, yang di Al-Quran ada 7 langit. Padahal pada akhirnya yang paling benar itu Al-Quran dan semuanya itu sama turun dari Tuhan. Itu kenapa kok jadi banyak kitab gitu? Mohon maaf belibet. Silakan Ustadz. Kok banyak kitab dan itu bikin kacau, bikin perselisihan, perdebatan, gak entek-entek. Kalau kita membaca kitab yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu Nyai Umda, yakni kitabnya Al-Imam Jalaluddin Asyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kitab Al-Itqan itu perlu dibaca sebetulnya. Karena itu banyak mengandung informasi berkaitan dengan mufradat Al-Quran, kosakata yang termaktub dalam Quran. Kosakata yang termaktub dalam Al-Quran itu sebetulnya asal usulnya tidak murni Arab. Ada sebagian yang bukan Arab tapi diarabkan. Jadi misalnya kata Injil itu dari mana?
Apakah asli bahasa Arab? Coba cari akar kata istilah Injil dalam bahasa Arab. Sampai ila yaumil qiyamah nggak ketemu. Karena memang itu bukan asli bahasa Arab. Kata Ilyas dalam bahasa Arab tidak ketemu. Berarti itu bukan asli bahasa Arab. Kata Harut, Marut juga bukan bahasa Arab. Kata apalagi misalnya, termasuk kata Ibrahim dan lain-lain. Intinya Quran itu menghadirkan multibahasa di dalam format bahasa Arab metropolis itu. Dan kata-kata yang tadi saya berikan contoh, itu termaktub dalam kitab-kitab yang lain. Berarti intinya adalah Quran itu semacam guidance. Orang yang mendengar pelafalan Quran dari komunitas agama yang berbeda, langsung di situ ada sambung. Ada perasaan, kok seperti yang termaktub dalam kitab saya ya. Kok menyebut nama Harut, Marut. Orang Hindu paham tuh. Meskipun yang dibacakan itu Quran bahasa Arab, tapi ketika menyebut Harut dan Marut, yang kemudian ada muncul getaran, ada frekuensi getaran, itu orang-orang Hindu. Karena memang istilah Harut Marut itu bahasa Sanskerta sebetulnya, yang diarabkan, bahasa Parsi yang diarabkan. Ketika menyebut Ilyas, orang-orang Yunani pasti paham itu. Karena ini adalah tokoh yang termaktub dalam kitab Septuaginta bahasa Yunani, yang namanya disebut Elias. Berarti mereka itu nyambung, loh kok menyebut Ilyas? Kok sama seperti yang termaktub dalam kitab kami, Elias. Cuma mengalami arabisasi, Ilyas. Jadi ada sambung di situ. Nah, masalahnya pertanyaan tadi, kenapa Tuhan nggak menurunkan satu kitab saja? Kitab-kitab yang diturunkan para nabi sebelumnya itu dalam bahasa masing-masing kelompok. Dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Pali, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Parsi dan lain sebagainya. Ketika Quran diturunkan itu dalam rupa atau wujud bahasa Arab metropolis, yakni bahasa Arab campuran. Campuran apa? Campuran dari beragam bahasa di situ. Jadi tidak cukup menguasai Quran dengan belajar satu bahasa. Nggak cukup sebetulnya. Harus paham juga bahasa-bahasa lain supaya bisa paham koneksitas bahasa Arab dengan bahasa-bahasa selain Arab itu. Makanya kalau kita mengetahui sosok yang bernama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kira-kira bahasa apa yang beliau kuasai itu ya? Saya kadang-kadang ketika membaca kitab beliau itu mikir saya begini, ini Imam Jalaluddin As-Suyuti kok ngerti ini dari bahasa Parsi, ini dari bahasa Yunani, ini dari bahasa Ibrani. Apa enggak mungkin dia tidak tahu bahasa-bahasa itu? Dia mesti tahu. Sangat tidak mungkin dia tidak tahu. Sama seperti kita. Ketika saya mengatakan rumah ini saya rekonstruksi. Dari mana istilah rekonstruksi itu berasal? Dari bahasa Inggris, reconstruction. Jadi yang mau tidak mau menuntut pengetahuan lebih dari bahasa yang kita punyai. Bayangkan ya kalau ulama-ulama kita kayak begitu, kita bisanya cuma satu bahasa, kita malu atau enggak malu? Itu ulama kita kayak begitu dulu. Ulama kita dulu itu bersorban kayak begitu kualitas ilmunya. Ada jejak kitab yang ditinggalkan. Kita juga begitu, ulama-ulama Nusantara kita ini punya karya, punya banyak kitab, bahkan diterbitkan di Mesir, di Mustafa Al-Babi Al-Halabi. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Jawa ada huruf pegon, dalam bahasa Arab juga ada, dalam bahasa Madura juga ada, dalam bahasa Bugis ada, dalam bahasa Melayu ada, diterbitkan di Mesir. Luar biasa ulama-ulama kita ini. Dan isinya, beragam ilmu. Makanya kita belajar kitab-kitab ulama kita ini kadang-kadang kita malu sendiri. Malu karena kita ini hidup di era modern, tapi
ilmunya pas-pasan katanya Bu Umdah. Sementara ulama kita dulu itu hidup di era yang tidak canggih, tapi ilmunya itu luar biasa. Kadang-kadang kita ini sebetulnya malu dengan ulama-ulama kita terdahulu. Apalagi kita hanya sekedar mendengar kisah-kisah yang tidak mendidik sebenarnya, tapi jauh dari ilmu. Makanya perlu ini kajian ilmu bisa dilanjutkan di kalangan santri, mengkaji karya-karya ulama kita, dan kalau perlu di riset kembali. Itulah tujuan pesantren. Mudah-mudahan Ibu Umdah ini salah satu aset dari Tambak Beras yang sangat haus ilmu, dan panjenengan kalau nggak bisa mengikuti jejaknya, waduh kalah. Masa beliau usia sedemikian senior ya, keinginannya itu luar biasa. Kalau yang ada di depan saya ini kan usia masih panjang, ya kan? Oh ya, kemarin itu saya ke Jogja, neneknya beliau yang namanya Profesor Hamamah Suratno. Usianya itu sudah 83 tahun. Tapi namanya baca itu tidak berhenti dia. Masa kita kalah dengan mereka-mereka ya. Era sekarang digital itu membantu kita. Beda dengan zaman generasi yang senior, tidak bisa mengakses lebih leluasa. Sekarang banyak referensi yang bisa kita akses. Masalahnya mau baca atau tidak mau baca. Syukur-syukur mau mendengar, karena nggak mau dengar. Mendengar itu sudah lumayan, tapi mendengar tidak cukup dengan mendengar. Ketika mendengar, cross check dengan data, baca. Kalau hanya mendengar, sudah selesai kita, nggak jadi apa-apa. Saya kadang-kadang kalau berziarah ke guru saya itu, Kiai Haji Abdullah Wasian, kadang-kadang kepengin komunikasi. Tapi nggak gimana bisa komunikasi, beliau sudah wafat. Saya hanya bisa melihat kuburnya. Tapi minimal saya bisa membuat senang dengan saya hadir di era sekarang, bisa melanjutkan ilmu beliau. Dan tinggal sekarang saya harus mencari orang yang bisa melanjutkan ilmu saya. Kalau saya mati, siapa yang gantikan? Masalahnya di situ. Itu nggak gampang. Ilmu itu harus estafet. Ini mati, tumbuh lagi. Ini mati, tumbuh lagi. Terus begitu. Itulah sanad keguruan begitu. Tidak cukup orang tuh cari popularitas. Orang kalau hidup cari popularitas, nanti hancur dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak bertujuan untuk menyebarkan ilmu, tapi hanya cukup cari popularitas, hidup tidak akan berkah. Hati-hati dengan ilmu, karena ilmu itu seperti pisau bermata dua, bisa buat bagus, bisa buat membunuh orang. Hati-hati. Masya Allah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Semoga Nggih Ustaz, terkait dengan sejarah Ismail, itu ada yang hilang sekian puluh tahun. Itu Nabi Ismail itu mondok atau ngaji atau diumpetkan. Mulai umur 13 tahun kan nggak ada sejarahnya. Nggih, berapa? Umur 13 sampai berapa? Nanti mohon Ustadz Ali ini terakhir ya. Dan angka 13 itu dikatakan sebagai angka sial lah pakai gitu. Ini karena menyangkut Ismail dan ada kaitannya dengan budaya seperti itu di Indonesia atau mungkin di dunia. Jadi mohon Ustadz Ali bisa sedikit menjelaskan pencerahan kepada kita terakhir. Terima kasih. Ya, ini mungkin yang terakhir, barangkali ini bisa menjadi bahan renungan kita. Kenapa? Ismail itu kalau dijadikan kurban, ini kalau kita baca kitab tafsir Jalalain, seingat saya itu, beliau menyebutkan angka tahun minimal usia 13 tahun.
dalam kitab tafsir Jalalain. Coba tolong dicek lagi. Jadi 13 tahun. Ketika menyebut angka 13 tahun, ini ada sesuatu yang menarik. Kenapa ada kesamaan dengan informasi yang ada di dalam kitab Taurat, meskipun tidak disebut angka. Tapi kalau dihitung-hitung, itu angka beliau ketika Ishak lahir itu usianya sudah 13 tahun. Jadi selisihnya 13 tahun. Dan usia 13 tahun itu sebetulnya angka keramat dalam tradisi Yahudi. Angka apa? Angka penanda dewasa. Jadi kalau orang itu sudah dewasa, dia dibebani syariat, hukum Taurat, itu usia 13 tahun. Makanya disebut upacaranya bar mizwah. Bar itu anak, artinya anak. Mizwah itu perintah, hukum. Jadi anak yang sudah dibebani hukum syariat. Nah, Quran menyebutkan falamma balagha. Jadi baligh itu usia ya 13 tahun, 12 tahun. Itu usia baligh. Artinya dia sudah dikenai hukum syariat. Nah, itulah sebabnya angka itu begitu penting. Dan angka ini bukan hanya bicara mengenai Ismail saja. Nabi Isa itu usia 12 tahun, 12-13 tahun, dia diceritakan di dalam kitab Injil. Tapi setelah itu tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Nabi Isa. Jadi setelah usia itu tidak ada cerita. Tiba-tiba usia 33 tahun baru muncul cerita. Jadi selama usia 13 tahun sampai usia 32 tahun itu blank. Tidak ada kisah sama sekali. Bukan berarti ini tidak penting. Ya karena ini kaitan dengan tradisi. Jadi penanda angka umur sekian-sekian itu lebih diinformasikan. Sementara kisah komplitnya tidak ada. Tapi alhamdulillah ya, ini yang mungkin barangkali yang lebih menyegarkan kita dalam beragama. Nabi kita Muhammad SAW itu usia kecil sampai wafat, semua itu kisahnya itu lengkap. Sementara yang lain-lain tidak lengkap. Hanya Nabi SAW kisahnya lengkap. Kita bisa baca dalam sirah apapun. Sirah yang kita baca misalnya apa? Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham. Ya kan? Itu bisa kita baca. Atau Tarikh At-Tabari. Bahkan nasabnya itu sampai kepada Nabi Nuh itu disebutkan. Mulai dari siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lughai bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy. Dari Quraisy ke atas bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Khaydar bin Ismail. Dari Ismail dan Ishak ini nyabang. Ismail, Ishak nyabang. Tapi Ismail ke Ibrahim, Ishak juga ke Ibrahim. Kalau Ismail bin Abraham atau Yitzhak bin Abraham, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Ra'u, bin Pelek, bin Ever, bin Shela, bin Arpakshad, bin Shem, bin Noah, ya kan? Sampai ke Adam, panjang lagi, wis. Cari sendiri. Itulah kelengkapan tarikh, bahkan sirah Nabi SAW ada di dalam kitab-kitab yang kita punya. Tapi tokoh selain beliau tidak lengkap. Hanya Nabi terakhir. Itulah sebabnya rahasianya kenapa disebut khataman Nabi. Mudah-mudahan ini bisa semakin mencerdaskan kita, mencerahkan kita untuk semakin belajar. Tidak cukup mendengar dari saya, pulang ke pondok, mulai ambil kitab, cari-cari itu data, kemudian dikaji lagi. Nah itu saya kira nanti dibimbing oleh Bunyai Omda, insya Allah. Alhamdulillah cukup sudah ya. Semoga pertemuan ini tidak berhenti sampai hari ini, karena ke depan tadi Bunyai juga sudah ambisi saya. Kalau ada dialog kebangsaan antara Ustadz Ali dengan pendeta, itu beliau siap menjadi tuan rumah ya. Jadi kita akan kesana lagi untuk mengadakan kajian. Insya Allah Bunyai nggih.
Semoga Allah mengabulkan. Dan kita tutup dengan doa. Monggo Ustadz Idam. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innakal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bunyai, terima kasih Yai Rofi'i, terima kasih Ustadz Menakam Ali, dan terima kasih ya untuk para santri semua. Semoga Anda tidak sia-sia hadir ke Surabaya, bisa membawa bekal. Tadi sudah dipeseni banyak sekali. Mulai sekarang kita giat belajar. Ini Bunyai, Masya Allah, belajarnya luar biasa ya. Baiklah, kita tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.